Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Cindy Setiabudi tentunya di channel GS Explore. Kali ini saya akan mencari tahu asal-usul sebuah permainan yang selalu dikait-kaitkan dengan hal mistis. Apakah benar di permainan ini untuk hal mistis atau hanya sekedar permainan biasa teman-teman? Oke teman-teman, sebelum melakukan pembahasan atau mencari tahu tentang asal-usul permainan ini, saya mohon dengan sangat kepada teman-teman semua untuk bantu supportnya channel GS Explore. Bantu perkembangannya teman-teman dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari GS Explore. Jika sudah 1000 subscriber, saya akan melakukan giveaway secara live streaming di channel GS Explore. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan untuk mencari tahu asal-usul permainan misterius yang sering dilakukan oleh sebagian orang. Mari kita lanjutkan. Gas, kuy. Oke, teman-teman, kita langsung bahas saja permainan misteri yang untuk pemanggilan makhluk halus. Di sini dicantumkan tidak semua permainan terlihat menyenangkan. Ada beberapa permainan yang juga menyeramkan. Salah satunya adalah permainan Charlie Challenge. Tentunya kalian pasti pernah mendengar dengan permainan tersebut. Apalagi kalau di Indonesia terkenal dengan permainan jelangkung, cuman menggunakan media jelangkung. Kalau untuk Charlie Challenge ini adalah menggunakan dua pena, satu kertas yang bertulisan dengan yes atau no ya teman-teman. Nah, permainan Charlie Challenge ini berasal dari permainan Spanyol atau Meksiko yang dikenal dengan istilah Juego de la Lavisera, yang artinya adalah permainan pena. Nah, di sini pun ada dua versi, teman-teman. Yang pertama, Charlie adalah seorang anak yang bunuh diri di sekolah setelah diintimidasi teman-temannya. Dan yang kedua, Charlie adalah seorang anak yang tewas dalam kecelakaan mobil. Jadi, teman-teman, di sini juga ada dua versi. Jadi, ini membuat kita bingung ya, teman-teman, sebenarnya. Karena kalau misalnya ada dua istilah ini, kita mau mempercayai yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, dari beberapa versi mengenai legenda Charlie, kita dapat menyimpulkan bahwa Charlie merupakan seorang anak kecil yang tewas dalam dan menyimpan dendam kepada manusia setelah membuatnya meninggal. Oke. Menyimpan dendam yang telah membuatnya meninggal, teman-teman. Yang jadi pertanyaan gini, apakah hantu itu bisa balas dendam? Apakah hantu itu bisa mempunyai rasa dendam? Sedangkan yang namanya ruh itu memang benar-benar sudah tidak ada di dunia. Karena itu sudah masuk ke alam ruh. Yang berada di dunia ini adalah sebagian jin ya teman-teman. Yang bergentayangan itu adalah jin. Nah, ada juga yang menganggap Charlie sebagai dewa atau iblis yang berasal dari Spanyol. Tetapi nggak ada bukti cukup bahwa sesosok semacam itu ada dalam budaya Spanyol. Di Spanyol pun meragukan ya teman-teman. Bukan meragukan. Tidak ada bukti kuat bahwa ini adalah sosok dewa atau iblis. Nah, memanggil arwah atau roh halus untuk mendapatkan jawaban bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Kita sebelumnya pasti pernah mendengar tentang jelangkung yang juga sama-sama memanggil roh halus. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan bahwa permainan Charlie adalah jelangkung versi barat. Oke, di Indonesia adalah jelangkung. Di versi barat adalah Charlie Challenge. Tetapi dua-duanya sama menyebutkan nama mantra. Kalau di barat atau menggunakan Charlie Challenge ya, mantranya itu adalah Charlie, are you here? Nah, kalau di barat, kalau misalkan di Indonesia kan Charlie, apakah kamu ada di sini? Kalau jelangkung, jelangse. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak ada jemput,
pulang tak diantar. Sama persis menggunakan media mantra. Menyebutkan kalimat mantra, cuman beda media. Yang versi barat menggunakan pena, yang untuk di Indonesia menggunakan jelangkung ya teman-teman. Atau semacam boneka yang dari kayu atau bambu ya teman-teman. Nah, permainan seperti ini melibatkan makhluk selain manusia memang terkesan menarik dan membuat banyak orang penasaran. Namun perlu disadari bahwa permainan seperti ini punya resiko yang nggak bisa ditebak. Jadi sebaiknya jangan melakukan permainan ini kalau nggak siap menanggung resikonya. Oke, saya menanggung resikonya. Kita harus melakukan pembuktian. Karena kalau misalkan cuma membaca aja atau melihat asal-usul aja, itu tidak cukup menarik. Itu kurang menarik lah teman-teman. Jadi kita harus melakukan pembuktian. Nah di sini saya di video selanjutnya nanti akan melakukan pembuktian secara langsung ya teman-teman. Yang pertama, saya akan memainkan Charlie ini menggunakan media jelangkung, memutar dua musik. Yang pertama lagu Lengser Wengi, yang kedua lagu Boneka Abdi. Jadi kita akan langsung memainkan Charlie ini menggunakan jelangkung, menggunakan lagu Lengser Wengi dan Boneka Abdi. Apakah pensil itu akan bergerak sesuai dengan arahan makhluk halus ya teman-teman atau tidak? Karena kalau misalkan kita hanya mengetahui asal usulnya, itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Maksudnya kita tidak bisa mempercayai hal tersebut. Jadi jangan sampai permainan yang tadinya bukan untuk permainan mistis menjadi permainan mistis. Kita harus melakukan pembuktiannya. Oke teman-teman, kita lanjut dulu aja. Seorang gadis berusia 17 tahun asal Georgia disebut sebagai yang pertama kali membawa permainan Charlie ke Instagram dengan mengunggah bagaimana pensil di atas kertas bergerak sendiri. Saking ramainya pemberitaan tentang Charlie Challenge sampai membuat adanya software HP yang bernama Charlie Challenge. Oke, teman-teman. Gadis berusia 17 tahun yang pertama kali membawakan permainan ini. Namun di sini tidak disebutkan tahun berapa, bulan berapa. Di sini tidak disebutkan ya teman-teman. Cuman yang pertama kalinya aja yang membuat permainan ini adalah seorang gadis 17 tahun dari Georgia. Tapi di sini disebutkan tuh bergerak sendiri sampai viral lah. Tetapi di sini juga ada seorang psikolog yang menyebutkan mengatakan dua pensil berbentuk tabung yang diletakkan secara bertumpuk, bisa dibilang seperti ini ya, secara bertumpuk, akan menghasilkan sistem yang nggak stabil sehingga membuatnya memiliki kecenderungan untuk berputar lebih mudah. Bahkan sedikit hembusan napas bisa mengacukan keduanya. Oke, jadi pertanyaannya nih teman-teman. Ini adalah Christopher Friends, seorang psikolog dari University of London, menyebutkan seperti itu ya teman-teman. Ketika dua pena diletakkan secara bertumpuk seperti ini, itu tidak akan stabil teman-teman. Jadi dengan hembusan napas pun dia akan bergerak. Nah, oke, di sini sangat cukup menarik bagi saya teman-teman. Kita akan coba melakukan pembuktian dengan tumpukan pena bertulisan yes, no. Yes, no. Apakah dengan menyebutkan kata mantra Charlie, are you here? Apakah pena itu akan bergerak ke tulisan yes atau no? Bahkan tidak gerak sama sekali. Kalau misalkan memang tidak bergerak sama sekali, kita coba tiup. Kita tiup. Kalau emang bergerak berarti betul apa yang dikatakan oleh seorang psikolog dari University of London ini teman-teman. Dan saya juga akan menambahkan media jelangkung. Jelangkung pun kita akan gerakan. Kita akan membacakan mantra jelangkung pun sama. Dan ditambah dengan lagu Lengser Wengi serta lagu Boneka Abdi yang pernah saya bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, karena
dengan permainan ini cukup sangat menarik karena di sini pun dicantumkan katanya beresiko ya teman-teman. Ada apa sih resiko di balik permainan ini? Apakah membuat kita kerasukan, membuat kita masuk ke dunia gaib, atau membuat kita gila atau gimana teman-teman? Saya siap untuk menanggung resikonya teman-teman. Ya mudah-mudahan aja tidak ada hal terjadi apa-apa ya teman-teman. Jangan sampai lah teman-teman. Karena di sisi lain pun saya juga sama penakut. Tetapi permainan ini cukup menantang bagi saya. Sehingga saya harus melakukan pembuktian ini. Oke teman-teman. Berarti kesimpulan dari permainan ini memang benar-benar permainan untuk hal mistis ya teman-teman. Tetapi ada satu yang mengganjal bahwa sosok hantu balas dendam, meninggal, dan ada rasa dendam katanya. Cuman kan yang kita tahu hantu itu apakah benar mempunyai rasa dendam atau tidak. Itu mungkin kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Karena saya pun belum tentu paham dengan hal-hal makhluk halus ya teman-teman. Di sini juga saya hanya melakukan penelusuran saja terhadap sebuah lagu, bahkan permainan ataupun sejenis yang mengaitkan dengan hal mistis ya teman-teman. Apakah benar adanya, apakah benar ada hal mistisnya atau tidak. Oke teman-teman, untuk menemukan asal-usul permainan Charlie Chan mungkin sudah cukup sampai di sini ya teman-teman. Karena mungkin barusan juga kalian sudah tahu dan sudah mengetahui asal-usulnya permainan tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, saya tidak akan bosan untuk meminta support dan doanya untuk perkembangan channel GS Explore ya teman-teman. Bantu support dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari GS Explore teman-teman. Kalau tembus 1000 subscriber, saya akan melakukan giveaway secara live streaming di channel GS Explore. Jadi teman-teman semua nanti akan dikasih 4 video yang harus kalian cermati. Di 4 video itu akan ada beberapa pertanyaan ya teman-teman. Jika channel ini sudah 1000 subscriber teman-teman. Oke teman-teman, sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, sukses terus buat teman-teman semua. Jaga kesehatan, jaga imun, jangan lupa terus melakukan protokol kesehatan untuk menjaga kondisi badan kita teman-teman. See you next time bersama saya Cindy Setiabudi, tentunya di channel GS Explore. Like, comment, share, dan subscribe tentunya di channel GS Explore. Gas, kuy.